Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jane Stira. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 di mata kuliah pengantar ilmu politik. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pembagian kekuasaan atau trias politika. Pembagian kekuasaan di negara Indonesia terbagi menjadi 3 lembaga, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adapun fungsi dari ketiga sistem kekuasaan ini berperan sangat penting untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Mengapa negara Indonesia menggunakan sistem pembagian kekuasaan trias politika dengan tujuan untuk menjaga keutuhan negara? Trias politika adalah suatu konsep politik yang berarti bahwa sebagai pemisahan kekuasaan, di mana kekuasaan dibagi untuk menjalankan pemerintahan. Konsep trias politika pertama kali dikemukakan oleh John Locke dan kemudian dikembangkan oleh Montesquieu. Tujuan dari trias politika adalah untuk mencegah kekuasaan yang bersifat absolut. Pada pembagian kekuasaan ini terbagi menjadi 3 lembaga, yaitu yang pertama lembaga kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif merupakan suatu lembaga yang melaksanakan undang-undang. Nah, lembaga eksekutif ini dipimpin oleh presiden dan juga beserta dengan kabinetnya. Selain menjalankan undang-undang, lembaga eksekutif juga memiliki beberapa kewenangan. Nah, kewenangan dari lembaga eksekutif ini yaitu kewenangan diplomatik, yudikatif, administratif, serta legislatif dan militer. Kemudian kewenangan diplomatik yaitu kewenangan yang menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Dan kewenangan yudikatif adalah kewenangan yang memberikan gerasi dan amnesti kepada warga negara yang melakukan pelanggaran hukum. Nah, selain itu, kewenangan administratif adalah kewenangan yang melaksanakan peraturan dan perundang-undangan dalam administrasi negara. Kemudian, melalui kewenangan legislatif, seorang presiden dan menteri dapat membuat undang-undang bersama Dewan Perwakilan. Lembaga eksekutif juga mempunyai kewenangan mengatur angkatan bersenjata, menyatakan perang apabila perang tersebut dibutuhkan, dan untuk menjaga keamanan negara. Kemudian lembaga yang kedua yaitu lembaga legislatif. Lembaga kekuasaan legislatif ini merupakan wakil dari rakyat yang diberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang dan menetapkannya. Lembaga legislatif diberikan hak untuk meminta keterangan kebijakan kepada lembaga eksekutif yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan. Nah, yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif ini merupakan kekuasaan untuk mengontrol seluruh lembaga yang menyimpang atas hukum yang berlaku di Indonesia. Lembaga yudikatif dibentuk sebagai alat untuk penegakan hukum. Tugas dari kekuasaan yudikatif ini adalah mengesahkan peraturan hukum atau membatalkan peraturan apabila dalam ketentuan hukum tersebut bertentangan pada dasar-dasar negara. Bagaimana penerapan trias politika di Indonesia? Nah, penerapan kekuasaan eksekutif ini adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang pada roda pemerintahan. Kekuasaan eksekutif di Indonesia dipegang oleh presiden. Untuk menjalankan undang-undang, presiden dibantu oleh para menteri untuk menjalankan undang-undang, karena tidak mungkin hanya seorang diri saja presiden menjalankan undang-undang, tentunya dibantu oleh para menteri dan para pejabat pemerintah yang lain.
Kemudian penerapan kekuasaan yang kedua itu kekuasaan legislatif. Nah, kekuasaan legislatif ini sebagai kekuasaan untuk membuat undang-undang. Nah, di dalam kekuasaan legislatif terdapat 3 lembaga yang diberikan kewenangan di Indonesia, yaitu yang pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang kemudian Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan yang ketiga yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Pada penerapan kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang memiliki suatu kewajiban untuk mempertahankan undang-undang. Nah, kekuasaan yudikatif juga berhak untuk memberikan keadilan kepada seluruh rakyat. Nah, di dalam penerapan kekuasaan yudikatif terdapat 2 lembaga, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.